Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, pertama-tama kita membaca doa bersama, yaitu membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, langsung saja. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mata pelajaran, yaitu mata pelajaran akidah Arab, di mana materinya itu mengenai tentang akidah Islam. Nah, yang pertama-tama kita bahas itu mengenai kata akidah. Siapa yang di sini tahu akidah itu apa? Tak tahu, Bu. Nah, akidah itu dia itu mempunyai dua arti. Nah, yang pertama itu artinya itu ikatan. Nah, yang kedua itu artinya itu perjanjian. Nah, akidah ini, dua kata ini berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata akada, yakidu, akidah. Nah, yang artinya itu ikatan dan perjanjian. Ada para ulama memberi pengertian akidah itu sendiri, di mana yang artinya itu bahwa akidah itu sesuatu yang terikat kepada hati dan hati nurani. Nah, akidah ini sendiri, kata akidah ini itu terdapat dalam Quran surah Al-Maidah. Itu ayat berapa? Yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 1 yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Nah, adapun maksud dari akidah ini sendiri merupakan janji atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini tadi kan pengertian akidah itu kan ini menurut bahasa itu berarti ikatan sama perjanjian. Kemudian apa pengertian akidah menurut istilah? Yaitu pengertian akidah menurut istilah itu suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus kita pegang oleh orang yang mempercayainya. Itu secara istilah. Kemudian secara umum. Coba ketawa. Lancar ya. Sampai di mana tadi? Kemudian tadi kan sudah dijelaskan bahwa pengertian akidah menurut istilah itu suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Nah, itu menurut istilah. Sedangkan akidah itu sendiri ada pengertiannya secara umum, yang digunakan oleh ajaran Islam ataupun akidah yang ada di luar Islam. Nah, sehingga
sehingga timbullah ada beberapa istilah akidah Islam, akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan akidah-akidah lainnya. Nah, dengan penjelasan akidah itu kita dapat menyimpulkan bahwa ada akidah yang benar atau lurus dan juga ada akidah yang sesat atau salah. Maka akidah Islam atau al-akidah al-Islamiyah bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Nah, kemudian ketika seseorang berakidah Islam, maka pondasi awal untuk membangun akidah itu apa? Nah, pondasi awal kita sebagai Fokus ya enggak dong. Oh iya, dan kita fokus ya. Aku fokus ke kamera. Nah, ketika seseorang berakidah Islam, maka pondasi awal untuk dibangun itu adalah yang pertama itu keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang wajib disembah, sebagai Tuhan Maha Esa, pencipta dan pengatur alam semesta, serta zat gaib yang merupakan sumber dari segala hal, termasuk juga kewajiban untuk menjalankan aturan-aturannya dalam segala aspek kehidupan baik, yaitu seperti apa? Yaitu yang berhubungan dengan ibadah atau muamalah yang hubungannya itu erat dengan interaksi dengan sesama makhluk. Nah, oleh karena itu misi yang pertama kali yang diemban oleh tiap rasul untuk disampaikan kepada umat manusia adalah konsep ketuhanan ini, yaitu akidah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nahl ayat 36 yang artinya dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikan bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasulnya. Nah, itu arti dalam Quran surah An-Nahl ayat 36 tentang umat manusia itu harus memahami konsep ketuhanan ini, yaitu mengenai akidah itu sendiri. Nah, kita sudah membahas mengenai pengertian akidah Islam. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan kedua, itu dasar-dasar akidah Islam. Nah, dasar akidah Islam itu ada dua. Apa? Siapa yang tahu dasar akidah Islam itu ada dua? Siapa saja? Apa saja? Nggak tahu, Bu. Nah, dasarnya itu ada dua, yaitu ada Al-Quran dan Hadis. As-Sunnah ya. Nah, oleh karena itu akidah Islam ini bersifat taufiki. Apa itu taufiki? Nggak tahu, Bu. Taufiki itu
tidak dapat ditetapkan kecuali dia itu berasal dari dalil. Dia itu benar-benar berasal dari dalil syar'i, yaitu berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, tidak seorang pun mengetahui tentang Allah, tentang segala yang wajib baginya dan yang harus disucikan darinya, melainkan Allah itu sendiri. Dan tidak ada seorang pun setelah Allah yang mengetahui tentang Allah dan Rasulullah. Nah, oleh karena itu, pengambilan sumber dan dasar akidah hanya terbatas oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, di sini ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, aku telah ditinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya, yaitu hadis sahih. Ada di hadis sahih, hadis riwayat Malik, Al-Hakim, Al-Bahaki, Ibnu Nasyar, Ibnu Hazam. Maka selanjutnya, maka apapun yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah ini tadi, ini harus kita imani, kita yakini, kita amalkan, kita yakini dalam hati, kita amalkan dengan perbuatan kita. Nah, sedangkan yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah itu, misal dia ini tidak berasal dari kedua ini, nah itu tidak harus kita imankan, itu harus kita tinggalkan. Oleh karena itu, Allah akan menjamin orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya, yaitu berjalan dengan kesatuan kata dalam manhaj yang benar dan tidak bercerai-berai. Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, pembahasan itu yang pertama kan Al-Quran. Al-Quran itu merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Kemudian al-hadis. Nah, hadis ini sendiri dia memiliki arti segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap Nabi Muhammad SAW. Islam itu sendiri telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Baik dia itu sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup, yaitu hadis dijadikan dasar hukum yang kedua setelah Al-Quran. Nah, adapun tujuan kita mempelajari akidah Islam. Kita belajar akidah Islam itu bukan hanya belajar semata, namun kita ada tujuannya. Nah, yang pertama tujuannya itu untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Dengan mengetahui dasar ketuhanan, manusia yang telah memberikan kesaksian sejak lahir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai Tuhannya, maka perlunya kita sebagai manusia itu meningkatkan keimanan. Melalui apa?
yaitu seperti melalui amal kebaikan. Supaya apa? Supaya senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan, supaya agar tidak terjadi penyimpangan dan tersesat dari jalan yang telah Allah tentukan. Kemudian tujuan yang ketiga itu untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Nah, manusia diberi kelebihan oleh Allah dari makhluk lainnya, yaitu berupa apa? Yaitu berupa akal pikiran. Pendapat-pendapat atau paham-paham yang semata-mata itu didasarkan pada akal manusia, terkadang itu bisa menyesatkan manusia itu sendiri loh. Nah, oleh karena itu akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah Islam agar manusia terhindar dari kehidupan yang sesat. Kemudian tujuan dari kita mempelajari akidah Islam yang keempat itu memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir sebagai fitrah manusia dalam makhluk yang berketuhanan. Kemudian tujuan yang terakhir di mana kita mempelajari akidah Islam ini, tujuan yang terakhir itu menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia telah dijelaskan di atas tadi bahwa manusia itu diberi kelebihan oleh Allah, yaitu berupa akal pikiran. Oleh sebab itu, akal pikiran itu harus kita bimbing oleh akidah Islam agar manusia itu terbebas atau terhindar dari kehidupan yang sesat. Udah berapa menit? Lama dah. Oh, enggak langsung di-cut-cut kan? Kalau mau dikat boleh. Langsung cut ya? Cut ya? Nanti salamnya. Maksudnya? Kau udah lah tutup. Oh iya, itu dulu. Iya lah cuy. Lah. Nah, aku udah ngantuk lah mantu. Nah, mungkin baiklah, mungkin penjelasan Ibu pada pagi hari ini mengenai materi kita, yaitu mengenai akidah Islam, bisa anak-anak pahami, bisa dipahami lebih baik lagi. Mungkin karena waktu sudah habis, Ibu tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susah 19 menit, oi. Berapa?